Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 4? Harapan Ustazah semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat menerima pembelajaran dari rumah. Amin. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 ketemu lagi dengan saya Ustazah Yuni dalam pembelajaran tematik masih tema 7 indahnya keragaman di negeriku, subtema 2 indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran 3. Silahkan disiapkan buku tematiknya, tema 7, buku pena 4C, buku tulis serta alat tulis kalian. Oke, sudah? Jika sudah, kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan barokah. Amin. Salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Ini yang akan dipelajari pada pembelajaran 3 hari ini. Keragaman rumah adat. Silahkan kalian buka buku tematiknya halaman 63 dan halaman 64. Silakan dibaca tentang rumah adat suku Mangganai. Ustazah kasih waktu membaca nak ya 5 menit. Dibaca dalam hati. Oke. Setelah kalian membaca cerita tadi, dari bacaan diperoleh informasi. Informasi apa saja yang dapat diperoleh dari bacaan tadi? Yaitu suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Informasi yang kedua, Kampung Warebo memiliki 7 rumah adat Manggarai. Informasi yang ketiga, rumah adat Gadang bisa disebut Mambruniang. Informasi yang terakhir adalah rumah Gadang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter, berdinding kayu atau bambu dan beratap ijuk. Informasi ini bisa kalian catat di buku catatannya ya nak ya, supaya nanti bisa dibuat bahan belajar. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah keragaman rumah adat yang ada di Indonesia serta keunikannya. Namun, pada pembelajaran 3 kita hanya akan belajar beberapa rumah adat saja. Yang pertama, itu adalah bentuk rumah adat Bailio. Bentuk rumah adat Bailio itu juga mempunyai keunikan. Asal provinsinya dari mana? Dari Maluku dan Maluku Utara. Keunikannya apa saja? Keunikan dari rumah adat Bailio itu pembuatan rumah adat Bailio hanya berbahan kayu serta sama sekali tidak menggunakan paku. Nah ya, itu bukan kayu, sama sekali tidak menggunakan paku. Rumah adat yang kedua itu namanya rumah adat Tambi. Rumah adat Tambi berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Keunikan rumah adat Tambi adalah berbentuk panggung dengan atapnya yang tinggi berbentuk prisma segitiga. Selain itu, di atas bagian rumah Tambi terdapat ukiran kepala kerbau. Bukan ukuran ya, tapi ukiran kepala kerbau. Rumah adat yang ketiga yang akan kita pelajari adalah rumah Honai, asal Provinsi Papua dan Papua Barat. Keunikannya, bentuk rumah Honai begitu khas dengan atapnya yang terbuat dari jerami atau ilalang. Dan bentuk rumahnya
juga menyerupai jamur. Jadi bentuknya seperti jamur. Atapnya dari jerami. Rumah adat berikutnya yaitu rumah adat Tongkonan. Asal provinsinya dari Sulawesi Selatan. Keunikannya apa? Bagian atap rumah Tongkonan melengkung mirip perahu dan dinding dihiasi dengan ukiran khas suku Toraja. Dan pada bagian depan Tongkonan dihiasi dengan tanduk kerbau. Rumah adat yang akan kita pelajari yang terakhir adalah rumah adat Lamin, asal provinsi Kalimantan Timur. Keunikannya adalah rumah Lamin ukurannya besar dan bisa dihuni 12-30 keluarga. Lamin memiliki panjang sekitar 300 meter. Sambung menyambung dengan lebar ukuran lebih 15 meter dan tinggi 3 meter. Jadi rumah adat ini dapat memuat 12-30 keluarga. Bayangkan kalau satu keluarga ada 5 anggota keluarga, berarti tinggal dikalikan. Besar sekali ya rumah adat Lamin ini. Setelah kita belajar rumah adat dan keunikannya, sekarang bagaimana cara pelestarian rumah adat? Cara melestarikan rumah adat supaya tetap terpelihara dan tidak punah. Kenapa? Karena keragaman bentuk dan makna setiap rumah adat itu dapat membuat Indonesia semakin indah dan kaya. Jadi, keragaman rumah adat itu merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia. Nah, supaya rumah adat tetap terjaga kelestariannya, usaha apa yang harus kita lakukan? Usaha untuk melestarikan rumah adat apa saja? Yang pertama, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Yang kedua, kalian dapat melakukan apa? Tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas umum rumah adat. Jadi, tidak boleh mencoret-coret rumah adat. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah adat suatu daerah. Yang keempat, menghargai bentuk rumah adat suku lain. Dan yang terakhir, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuan kalian. Nah, ini juga dapat kalian catat ya, supaya tidak lupa. Catatan yang pertama tadi yang ada di papan hitam. Catatan yang kedua yaitu cara pelestarian rumah adat. Ini pembelajaran yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat mengerti. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga kalian selalu sehat, tetap menjaga kesehatan kalian semua. Mudah-mudahan kita segera kembali belajar di kelas. Amin. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.